Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intiqo amadatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan sekarang kita akan mencoba membahas sebagaimana informasi yang sudah di-share, yaitu berkaitan dengan kriteria ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam makalah saya memberikan judul siapa yang seharusnya disebut sebagai ulama atau siapa yang dimaksud sebagai ulama. Nah, di sini sudah menjadi satu masalah yang harus menjadi kerangka pemikiran untuk kita, bahwa di lingkungan masyarakat muslim senantiasa menjadi kebiasaan ketika menilai seseorang yang minimal dia bisa berbicara di depan, kemudian menyampaikan beberapa ayat, lalu disebut sebagai ulama. Gitu. Tadi Ustaz mending kan ya. Jadi Ustaz mah ya gitu. Siapapun bisa disebut Ustaz lah gitu. Jadi ketika orang yang menyampaikan ilmu bisa disebut Ustaz. Karena secara arti bahasa Ustaz itu ya guru gitu. Jadi Ustaz itu guru. Tapi kalau dengan ulama itu berbeda Pak gitu. Jadi ternyata tidak bisa kita sembarang menilai atau mencap seseorang itu sebagai ulama. Maka ulama itu karakter yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya. Begitupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka nilai seorang ulama itu tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang memang dia benar-benar memiliki karakter ini keseluruhan. Kalau hanya baru sebagian saja, contoh dia baru menguasai ilmu saja, maka belum tentu dia bisa disebut sebagai ulama. Dia hanya bermodalkan pengetahuan saja dan pandai berbicara, maka belum dikategorikan sebagai ulama. Nah, maka coba kita lihat Pak, di dalam makalah. Kita coba definisikan dulu apa yang dimaksud dengan ulama. Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim. Orang yang berilmu. Alim itu orang yang berilmu. Berarti ulama itu merupakan orang-orang yang berilmu atau keilmuannya itu betul-betul mumpuni gitu Pak. Bukan hanya dalam satu sisi atau satu arah, tapi dengan kejelasan keilmuan itu dia bisa menyelesaikan atau dia bisa memaparkan keilmuannya itu dengan jelas gitu, sehingga disebut ulama yang terambil dari kata ilmu.
Makna dasarnya adalah mengetahui secara jelas. Jadi kalau ada ustadz yang menjelaskan samar-samar gitu bata, nah berarti belum dikategorikan sebagai ulama. Jadi ketika menjelaskan yang haram, kusabab aya jelema anu sok ngalakukeun kaharaman, haram nate jadi terjelas. Halal. Ya nu kuduna haram jadi halal. Kadituna jadi halal. Padahal keharaman. Nah, tapi kalau masih ragu-ragu dalam seperti itu menentukan bahwa itu adalah perkara yang haram, dikarenakan ada orangnya sehingga tidak berani untuk menyebutkan keharaman itu, maka dia belum disebut sebagai ulama. Terus terang jelas ulama teh dina keilmuanana, apa yang harus ditakutkan kalau memang dia dilabeli sebagai ulama. Nah itu. Seperti alam, berarti bendera atau panji gitu. Nah, jadi karena itu semua kata yang terbentuk dari ain, lam, dan mim selalu menunjukkan kepada kejelasan maknanya. Jadi setiap kata yang terbentuk dari ain, lam, dan mim pasti maknanya satu kejelasan. Kemudian kita lanjutkan seperti alam, mim, alam, gitu. Berarti panji. Alam berarti alam raya. Nah, jadi inilah keunikan bahasa Arab, Pak, gitu. Apalagi bahasa Al-Qur'an. Di sini kan alam itu tidak ada tanda panjang. Tapi ketika ainnya dipanjangkan, alam jadi alam raya. Makanya ketika membaca Al-Qur'an, kalau panjang pendeknya salah, itu bisa mempengaruhi makna juga. Hati-hati ketika membaca Al-Quran, itu bisa mempengaruhi panjang pendek, bisa mempengaruhi makna, apalagi huruf. Jadi kalau huruf yang berbeda dalam membaca Al-Quran, itu hati-hati. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi kalau saknya diganti, la in sakartum la azidannakum. Kalau kalian mabok, ditambahan mabokna. Itu satu huruf. Jadi ketika membaca Al-Quran hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Tapi ketika ainnya diganti dengan hamzah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah rajanya penyakit. Itu dalam membaca Al-Quran. Gitu. Jadi harus betul hati-hati. Nah, itulah keunikan bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran yang begitu indahnya dan tidak bisa kita anggap sepele. Nah, atau makhluk yang memiliki rasa atau kecerdasan seperti alamah, berarti alamat, gitu kan? Jadi kalau seseorang menanyakan alamat, ya pasti alamat teh anu jelas tujuan ke mana, gitu kan? Gitu. Jadi ketika satu kalimat itu terdiri dari ain, lam, dan mim, pasti menunjukkan satu kejelasan. Nah, itulah ulama, gitu. Jadi ulama itu adalah orang yang jelas dalam keilmuannya, itu samar-samar, Pak, gitu. Ilmu nate. Kemudian dalam bahasa Indonesia, ulama dimaknai orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Nah, upami dina KBBI lebih dijelaskan bahwa seorang ulama adalah orang yang mengetahui atau keilmuannya itu lebih khusus, yaitu dalam keilmuan agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, ulama mempunyai kriteria. Yang pertama, orang yang ahli dalam penguasaan ilmu syariah, aturan-aturan Allah. Banyak orang yang berilmu, banyak dari segi pendekatan keilmuannya berbeda-beda, tapi tidak semua orang yang berilmu itu bisa disebut ulama. Jadi orang yang memang betul-betul menguasai syariat Islam, maka dia sudah mendapatkan satu poin dari kriteria atau kategori ulama. Tapi belum tentu poin-poin yang lain. Jadi baru hanya sebatas memiliki pengetahuan unggul.
baru pengetahuan syariat. Apakah sudah bisa disebut ulama? Belum tentu. Nanti yang akan melengkapinya, ada tidak poin yang kedua? Kalau ternyata poin kedua tidak ada, berarti belum pantas disebut sebagai ulama. Ayah ibu-ibu, anu tiasa pintar masak, hebat masaknya. Kemudian ibu membuat demo, gitu. Apa demo? Sanes demo, Pak Presiden. Nah, jadi membuat pelatihan. Kemudian ibu memaparkan materi tentang masak. Wah, begitu luar biasanya penyampaian ibu berkaitan dengan keilmuan yang ibu miliki. Kan pinter nyariosna. Kemudian ilmu yang disampaikan. Apakah ketika ibu menyampaikan ilmu tentang masak, kemudian pintar dalam menyampaikan bisa disebut ulama? Belum tentu gitu. Apakah bisa disebut ulama? Tidak. Karena belum itu gitu kan. Bukan porsi dirinya gitu kan. Sebagai ulama itu. Nah, kemudian nomor kedua, kriteria ulama itu menurut Al-Quran dan Sunnah, mereka takut kepada Allah. Ada orang yang disebut ustadz tesieun ke Allah, Pak. Ayat tuh. Ayat tuh. Sur pisan. Kemudian ada orang yang disebut ulama tidak takut kepada ustadz. Ayat. Gitu. Nah itu, apakah bisa disebut ulama? Teu acan. Upami ternyata dia baru hanya sebatas menjadi pengetahuan saja, tapi tidak mengantarkan pengetahuan itu menjadi lebih takut kepada Allah dibandingkan umat yang lainnya gitu. Ari kaum umatna memening aja jeleh ketika melakukan kesalahan. Ari pas manehna ngalakukeun kasalahan loba alasan, da boga dalil. Kan begitu. Nah berarti kategori yang seperti itu belum bisa disebut sebagai ulama. Kemudian yang ketiga, dengan ilmunya dia hanya mengharap pahala, tidak mengharapkan yang lain, tidak pamrih gitu. Jadi seorang ulama itu dasarnya pasti hanya mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya. Bagaimana dengan sekarang ada ustadz yang mematok harga? Kumaha? Bahkan deui ngahubungin oge teu ka ustadna langsung lewat admin. Jadi PD di naon namanya teh kudu aya DP di 2 juta. Lamun teu aya DP 2 juta moal jadi. Kan gitu. Karena simkuring priogi admin. Gitu. Nah gue pamain diulang ka pesona asri, pesona asri. Gitu. Saat candai pe heula 2 juta mah moal ka pa dia. Nah, kumaha kira-kira kalau seperti itu? Nah, berarti kan ada sebuah kekurangan. Kan begitu? Ya. Nah, memang ulama itu tidak mengharapkan hal itu, tapi urang anu kedah pahamna kan eta. Yaitu kita sebagai pengundang. Saya sebagai pengurus masjid dan saya juga sebagai pengurus pesantren. Ketika mengundang ustaz kan teu tiasa nyarios ustaz cik ikhlasnya. Tong kedah ngemut anu kitu lah gitu kan. Apakah bisa seperti itu? Terasa bige upami kitu mah gitu. Da urang teh kedah ngemutan gitu kan. Anjeunna gitu. Dari segi perjalanan, perjuanganana gitu. Ilmu yang disampaikan kan itu. Eta nu janten satu penghargaan kepada ustaz. Padahal dari ustaz mah teu ngarepkeun nominal sakumaha wae oge gitu kan. Kan cuman eta mah perhatian di urang kan begitu. Itulah yang menjadi catatan. Tapi tetap seorang ulama itu dasarnya ketika dia menyampaikan ilmu dan dengan keilmuannya tidak mengharapkan apa-apa, tapi mengharapkan pahala dari Allah. Pun guru Al-Ustaz Aceng Zakaria Allahu Yarham, beliau menyampaikan dan kata-katanya sampai sekarang dikenang. Seorang ustadz itu bukanlah kasab, Pak. Gitu, naon kasab. Jadi sanes pekerjaan, sanes usaha gitu. Bukan bisnis dari ustadz mah. Tapi ustadz itu merupakan amanah yang diberikan oleh umat gitu kan. Dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Ketika diundang wayahna dan dibutuhkan datang gitu. Ulah ningali amplopna kanal tuh. Kan gitu. Minta kanal mah moal ya, heulanan. Atau ada undangan yang 2 sudah datang, yang pertama dan yang kedua. Ternyata yang kedua dibanding-bandingkan amplopna uih kanal. Atau nu kahiji teh dibatalkeun. Dan kusabab kanal anu kadua, apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Kan kita sudah membahas berkaitan undang-mengundang.
Kalau seseorang sudah diundang, ketika dua undangan yang datang, maka undangan yang pertama itu harus diutamakan. Jangan membandingkan dengan undangan yang kedua, kan begitu. Jadi undangan yang pertama tidak boleh dibatalkan, tapi harus kita penuhi. Nah, itulah tantangan sebagai seorang ustadz atau seorang ulama. Dan sampai kalau kita lihat mirisnya, umat nawai dugikeun kang misela atuh yang undang ustadz nanti. Di jalan ngemisna ge. Bade tablik akbar ngundang ustadz anu na kardu sabari kieu. Disebutkan ustadz nade gitu. Aduh teu izin kumaha tuh. Apa gitu? Apakah seperti itu? Teu kitu oke gitu. Kalau seorang ustadz itu ya tidak perlu sampai seperti itu. Itu kan we gitu. Coba sabaraha oge kantong leutik we gitu. Cek ustadz nate, abi bapak sih datang gitu. Kantong leutik we sabaraha. Sarua kene gitu. Nah begitu. Kemudian nomor keempat, dan mengamalkan ilmunya atas dasar petunjuk agama dan hujah yang nyata. Jadi ketika dia mengamalkan ilmunya, ente asal dalam mengamalkan ilmunya, tapi sesuai dengan pengetahuannya. Itulah seorang ulama karakter yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Itu sebagai ulama. Apakah ada semua kategori ulama yang dijelaskan demikian di lingkungan kita sudah memenuhi kategori ini? Sepertinya belum. Kalau bacim kuring oke berat upami disebutkan ulama mah gitu. Teu acan tadugi sakieu mah gitu kan. Hese gitu, berat gitu. Bahkan bisa jadi ketika seorang ustaz yang berbicara di depanna belum tentu muliana lebih mulia daripada jamaahna. Bisa jadi malah jamaahna memiliki karakter-karakter ieu teh gitu kan. Jadi ternyata karakter inilah yang menjadi tumpuan untuk kita atau catatan untuk kita, ternyata disebut sebagai ulama itu tidak mudah gitu. Kali di urang mah gampang nyebut ulama teh, pintar nyarios, gitu kan, sok dakwah. Bahkan sekarang juga banyak artis-artis yang mendadak jadi ustaz gitu. Hebat gitu ya. Bukan berarti tidak boleh ya, bagus alhamdulillah gitu kan. Jadi dalam ranah keagamaan. Cuman ketika disebutkan ulama keheulaan gitu. Belum bisa. Nah, maka kita lihat seorang ulama itu mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada mereka? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata mayyasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Berarti tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah yaitu ilmu, sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Jadi kalau orang yang berilmu itu dia sebetulnya memiliki kesempatan untuk memanen pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang lainnya. Makanya nanti di dalam ayat yang lain keistimewaan seorang yang berilmu itu kan dipertanyakan. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kan gitu. Kenapa sampai ditanyakan seperti itu? Ya tentu karena posisi orang yang berilmu berbeda gitu dengan orang yang tidak berilmu, khususnya dalam ilmu syariat. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang syariat yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka memiliki kesempatan lebih dibandingkan dengan yang lainnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekian banyaknya. Itu apalagi dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah teh apa? Yaitu ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu. Kenapa bisa? Karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan dan keilmuan merupakan satu kesatuan untuk tiasa dipisahkan. Ayeuna aya jalmi nu iman tapi teu nganggo ilmuna kumaha cara iman? Tiasa moal mungkin. Bagaimana cara bisa mendasari keimanannya kalau tanpa dengan keilmuan? Sesat kadituna gitu. Nu penting mah percaya we. Tuh modal percaya hunkul. Kenapa bisa? Karena tidak didasari dengan keilmuan. Sehingga gampang kita katebakna ditiup kaditu.
yuk hadieu gitu. Nah, kenapa? Karena dasar keilmuannya atau keimanannya tanpa dibarengi dengan ilmu, sehingga gampang untuk tergoda gitu kan, terbawa arus. Nah, begitupun ilmu tanpa dengan iman. Kalau ilmu tanpa dengan iman, hese pak mendapatkan kebaikan oge. Meskipun Allah sudah menjanjikan faqad. Nah, qad itu merupakan huruf taukid. Pasti cek Allah. Pasti orang yang berilmu itu utiya khairan kasiro. Mereka diberikan oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Siapa orang yang berilmu? Nyata yang beriman gitu. Jadi kalau ilmu tanpa didasari keimanan, mereka tidak bisa memanfaatkan kebaikan yang banyak ini. Hese gitu. Kumaha carana? Punten. Aya nu beunghar tapi maling. Pak, halo. Beunghar tapi maling. Maling lagi teu kagok. Wah, malingna oge. Pinter deh. Gitu. Mereka pintar, cerdas. Hari tercerdas mah moal siga urang di dieu wae gitu kan. Kan itu saking cerdasna di ditu maranehna mah. Beunghar tapi maling. Tapi kenapa dengan keilmuan dan kecerdasannya masih keneh maling ngalakukeun kamaksiatan? Karena tidak dibarengi dengan keimanan. Meskipun Allah tos ngajanjikeun faqad utiya khairon kasiro, tapi karena keilmuannya tidak dibarengi dengan keimanan, hese menang kebaikan oge. Susah we. Nah, inilah kategori seorang ulama ketika mereka diberikan hikmah oleh Allah, ilmu, tapi ilmu itu benar-benar Allah berikan kepada orang yang khusus gitu. Yang memang dia bisa benar-benar amanah terhadap ilmu tersebut. Nah, eta. Tapi berat nate. Jadi ketika disebut ulama teh karakter-karakter nate. Bisa jadi manehna disebut ulama teh teu apal karakter ulama teh gitu kan. Bahaya ari kitu mah. Kalau disebut ulama tapi mereka tidak tahu diri tentang karakter-karakter keulamaan. Sehingga wajar banyak orang-orang yang tertipu. Punten. Di media sosial ayeuna nuju rame berkaitan dengan nasab. Habib. Kan gitu. Ari jam urang mah terjadi naon namina teh bahasa nu tidak terlalu penting lah gitu. Tapi kedua eta mah gitu, maranga gitu urusan gitu mah gitu. Cuma yang jadi catatan kita, kalau memang ternyata mereka mengaku sebagai turunan nabi, harusnya orang yang pertama yang menunjukkan karakter seorang nabi kan gitu. Kan begitu, kan simpel gitu kan. Upami betul-betul, tapi kenapa ternyata dalam kenyataannya banyak mereka yang menjadikan bahan hanya untuk menipu umat. Dengan dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang ternyata jauh dari kebenaran. Disebut oke ulama gitu, Pak. Berarti kan tadi pertanyaannya, ada ulama yang tidak takut dengan Allah? Ayat kan gitu. Jadi ulama yang mereka disebut ulama, tapi ternyata dalam menyampaikannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau jauh dari sana, nah itulah yang berat untuk disebut sebagai ulama. Nah makanya bagi orang yang diberikan hikmah itu memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Boleh dihasudi. Kan kita dilarang untuk melakukan hasud. Dikengeng. Batur gaduh mobil enggal teh kudu hasud urang mah. Teh kesong ningali batur mobil enggal teh. Lalu sepeda enggal, motor enggal, urang nu geuringna tuh. Nah, tidak boleh. Gitu kan? Iri, dengki, hasud itu tidak boleh. Tapi kecuali kepada dua orang. Salah satu di antaranya yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan ia mengamalkan ilmu tersebut. Itulah orang yang harus kita hasudi. Artinya harus dijadikan motivasi. Ayeuna ya Ustaz nyarios we hungkul, tapi dalam kenyataannya jauh dengan perkataannya. Nah, itulah yang tidak akan menjadi motivasi untuk kita. Makanya berat jadi Ustaz teh gitu. Tidak semudah dan tidak segampang, tidak seenteng yang dibayangkan. Pada biasanya harus di depan, tapi pertanggungjawabanlah itulah yang paling berat. Nah, apalagi dengan apa yang dikatakan tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Saur Allah kaburo maqtan indallah, eta teh perbuatan yang paling dibenci ku Allah, antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan tapi engkau tidak melakukan. Bahkan nanti ada seorang yang dia senantiasa berdakwah, mengajak kepada kema'rufan, tapi dia juga melakukan dosa.
Maka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, kemudian kondisinya seperti keledai yang berada di penggilingan, muter we di neraka teh. Sampai isi perutnya keluar, Pak. Kemudian penghuni neraka datang, lalu menanyakan, "Hei fulan, bukankah engkau di dunia itu mengajak kepada kebaikan?" Muhun cenah abi teh, menuju di dunia mah ngajak kepada kebaikan dan menyuruh orang untuk menjauhi kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya. Tuh beratnya teh, Pak. Luar biasa. Begitu. Nah, makanya ketika menjadi seorang ustadz atau ulama itu menjadi tanggung jawab yang begitu besar. Makanya untuk kita, ketika kita mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita apa gitu kan. Jadi orang kedah ngaluruskeun heula tujuanna, seharusnya semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak pengetahuan, minimal bermanfaat dulu untuk kita dan terlihat memperbaiki diri, kualitas diri kita itu menjadi lebih baik dengan ilmu yang kita miliki. Begitu. Nah itu Pak. Kemudian yang kedua, orang yang kaya, yang diberikan harta oleh Allah, tapi fahuwa yunfiquhu ana alaili wa ana hari. Dia menginfakkan hartanya baik itu di waktu malam atau di waktu siang. Jadi kalau ada orang yang beunghar tapi tara infak, tara sodako, teu aya asetna kanggo akhirat di mana-mana, teu kedah sirik kanu kitu. Naon teu lebih sareng urang eta mah. Sami wae, bahkan bisa jadi orang yang biasa saja itu lebih mulia daripada dirinya gitu. Ya upami ayeuna aya anu nyarioskeun tentang asetna di mana-mana, oh aset abi di dieu, bisnis abi kieu ayeuna teh gitu. Tapi teu nyarioskeun anjeunna teu acan pernah gitu kan. Gaduh aset akhiratna di mana? Minimal nyebutkeun. Nah, bukan berarti tidak boleh, Pak. Silakan saja, sebetulnya boleh untuk memotivasi orang-orang yang memang sedang mendengarkan apa yang kita ucapkan. Komodi upami seueur mah gitu. Kan banyak ya orang yang ingin bisa bisnis. Kan gitu. Seueur nu hoyong tiasa bisnis, urang teh kan ngadongkapan ahli bisnis teh. Dengan kesuksesannya yang sangat luar biasa, sebetulnya menjadi kesempatan. Untuk apa? Memberikan motivasi yang secara tidak langsung, bukan motivasi dunia hunkul. Boleh kita menyebutkan aset akhirat orang? Boleh tenan. So, gitu kan. Tadi dia masjidna, di dia madrasahna gitu. Di dia tiap bulan teh sok masihanana. Kan hebat pami gitu teh. Begitu. Itu boleh, tau urang mah kadang kasut nu kitu teh. Nah, kalau yang biasa-biasa saja nya beunghar tapi biasa teu serab nu kitu mah. Da urang ge gaduh harta mah. Cuman meureun beda jeung manehna. Ari itu mah loba urang mah. Henteu saeutik cukup urang mah. Gitu. Ya, begitu. Nah, kemudian ada sebuah asar, Pak. Nomor ketiga, ada sebuah asar yang mengatakan, "Waman man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Waman aradahu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan menguasai ilmu. Kita tetap dasarnya dengan keilmuan. Ayeuna urang hoyong bahagia dunia, teu gaduh elmuna cing kumaha carana. Manda gue kan gitu. Ngangaroe kitu keneh. Ayeuna oyong akhirat tapi teu gaduh elmuna kumaha carana. Ngangaroe sesat. Ngalamun moal tiasa. Oyong kengeng dua-duana ku ilmu. Begitu. Bahkan seorang ulama yang terkemuka, ulama-ulama besar gitu. Salah satu di antaranya Imam Syafi'i, beliau pernah mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi. Jadi Imam Syafi'i itu kalau tidak salah hafal Al-Qur'an itu ketika umur 6 tahun. 70 juz teh. Jadi Imam Syafi'i itu hafal Al-Qur'an, kalau tidak salah silakan dicek lagi, itu sekitar 6 tahun atau 8 tahun. Jadi antara itu. Ada orang genep tahun nuju naon? Bu. Halo. Nuju naon genep tahun? Ada itu.
main kaleci, jangan gepok. Nah, itu. Jadi umur segitu itu sudah hafal. Tapi ternyata Imam Syafi'i masih merasa bahwa hafalannya itu lemah, Pak. Datang kepada Imam Waqi, sakautu ila waqi'in su'ahifdi. Ngadu ka guruna teh tentang lemahnya hafalanku. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Pak. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Beliau juga memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tahu pami urang nuju milarian ilmu teu ngarti wae ieu teh kunaon. Nah, berarti tiasa janten ada satu hal yang menghalangi kita dari ilmu yang Allah berikan, ternyata kehalangan naon beda dengan kemaksiatan eta. Kan tadi teh yutal hikmata mayasa, Allah akan memberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki gitu. Ayeuna upami ternyata urang teh milarian ilmu angger we kieu kene gitu kan. Barho we jeung barho. Bubar. Bubar. Mending eta daripada hoba. Can bubar geus. Ari baro mah mending eta mah bubar poho ieu mah can bubar geus poho atuh. Nah, seperti itu. Nah, inilah Imam Syafi'i. Nah, makanya guru saya Ustaz Eka Permana Allahu yarham, beliau pernah menerangkan seperti ini. Tapi jangan salah dimaknakan. Upami urang nuju milarian ilmu jotong hayang ngarti. Kali deh. Upami urang milarian ilmu tong hayang ngarti. Nah, cina gitu. Kan milarian ilmu teh ngarti. Nah, bukan berarti ulah hoyong ngartos eta teh maksudna. Da kudu urang teh ngartos oge. Cuman kalau membatasi niatnya mencari ilmu, ingin mengerti, ibu pasti bakal putus asa. Nah, di mana teu ngarti-ngarti bakal eureun milarian ilmu. Jadi mencari ilmu itu dasarnya naon? Karena Allah. Dan mencari ilmu merupakan dasar kewajiban kita sebagai umat muslim. Rek ngarti, rek teu ngarti, neangan ilmu mah wajib gitu, Pak, gitu. Jadi meskipun teu ngartos wae oge tetep wae urang mah milarian ilmu mah tetap berjalan. Tapi upami niatna milarian ilmu hoyong ngartos, tah bahaya. Di mana teu ngarti-ngarti jol eureun. Nah, ieu teh neangan ilmu teh kieu we nya gitu, Pak. Teu ngarti-ngarti geus puluhan tahun oge, anggar we belet cenah gitu. Nah, jadi dasarnya bukan karena itu, tapi karena niatnya orang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Keun we dina urusan ngarti mah itu mah urusan Allah. Mungkin ketika waktu itu orang teu acan ngartos, tapi setelah itu ketika kita pikirkan baru mengerti, oh iya maksudnya teh. Kan terkadang gitu banyak. Gitu, simkuring ada sami belet. Itu nuju SMP mah teu ngarti diajar teh, tapi ketika mualimin aliyah baru ternyata bukan tidak mengerti nembe nyimpen bungkul eta teh. Harita mah boro-boro ngarti pelajaran pasan teh henteu lieur buta gitu. Belajar tajwid teu ngarti-ngarti, nami tajwid teu apal-apal, tapi ternyata di mualimin baru tahu oh kadieu maksudna tah terkadang proses ilmu itu seperti itu. Jadi ulah yang rusuh-rusuh ngartos tenang we gitu. Jadi memang ada masanya, ada waktu dan ada prosesnya. Nah, makanya disebutkan mencari ilmu itu dengan dasar karena Allah, karena kewajiban itu tidak ada berakhir sampai kita meninggal baru berakhir. Nah, jadi seorang ulama itu mereka yang diberi hikmah yaitu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih khusus dibandingkan dengan hamba yang lainnya, karena keilmuannya itulah dia bisa menjadi seorang ulama yang dikategorikan oleh Allah dengan keilmuan yang jelas yang mumpuni khususnya di bidang syariat. Kemudian yang selanjutnya, ulama itu pewaris para nabi, Pak. Jadi ulama itu pewaris para
nabi. Kenapa ulama menjadi pewaris para nabi? Karena nabi mah teu ngawariskeun hartana. Tapi nabi mewarisi ilmu. Sehingga ilmu nabi itu tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang kecuali ulama gitu. Coba kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Kabayang kalau Rasul ngawariskan harta teu kabagean urang mah. Moal, saya tika pungkur oge. Komo urang mah 14 abad. Satos Nabi ngantunkeun, bakal kengeng naon? Moal kengeng naon? Keusik oge moal kabagean. Upami Rasul ngawariskeun harta. Gitu. Tapi ternyata Rasul mah innama war rasul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihadin wafirin. Dan barang siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna. Ustaz, apakah seorang ulama unggul yang bisa mendapatkan ilmu nabi? Tekan orang oke gitu nuju milarian pas sami gitu. Cuman ke naon pengkelompokanana teh nah orang memang masuk ke level ulama atau tidak gitu. Begitu. Semuanya juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan ilmu, karena dengan ilmu itu merupakan dasar untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian dijelaskan nomor kelima oleh Rasul. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Hakim. Nah, terjemahnya di halaman kedua. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku qad, sungguh, tuh dua apa taukidna oge, atau semah ini teras qad, sesungguhnya aku sungguh deui, taroktu, aku telah meninggalkan fikum, bagi kalian syai'aini, dua perkara, lan tadilu, kalian tidak akan sesat, ba'dahuma, setelah kedua itu. Artinya ketika kita memegang teguh kepada dua perkara itu. Apa? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah. Eta upami urang hirupna loba sasar eta teh jauh dina Al-Quran jeung sunnah Rasul. Gitu. Hirup teh gundah we, galau we jeung galau. Berarti tapi sareng Al-Qur'an eta teh. Gitu. Pami ibu ngobrol jeung rerencangan teh kerung we jeung kerung gitu. Tarang teh ngerut we jeung ngerut. Ngobrol teh kasusa we jeung kasusa. Kasenangna teh gitu kan. Kasusa we gitu. Nah, berarti eta teh tebi sareng Al-Qur'an gitu teh. Sareng sunnah Nabi. Karena kata Rasul, ya inilah yang menjadi bekal dari Rasul. Makanya ketika kita kalau mendengarkan bacaan Quran yang indah, yang merdu, raos kurang ada kena raos. Nah, itulah warisan Rasul teh gitu. Kurang masih kene bisa menikmati kenikmatan yang tiada tara, nyata Al-Qur'an sareng sunnah. Dari sunnah Nabi naon anu tos kurang didawamkeun. Halo. Oh, sunnah naon anu tos kurang didawamkeun dina sunnah Rasul. Apa? Kan itunya. Kaum sunnah. Kemudian sholat duha. Kemudian tahajud. Kan itu. Nya, atos. Nah itulah. Oke, kemudian nomor ke-6. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, jilid pertama halaman 290. Wa qala Abu Hatim. Abu Hatim berkata radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya. Fi hadzal hadisi, pada hadis ini bayanun wadihun, terdapat keterangan yang jelas. Annal ulama'a,
bahwa para ulama alladzina lahumul fadlu alladzi dzakarna, yang memiliki keutamaan yang telah kami terangkan. Humul ladina yu'allimuna ilman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang mengajarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi, bukan yang lainnya gitu. Jadi seorang ulama itu memang terfokus pada ilmu syariat eta. Makanya nanti ada di dalam hadis itu Rasul menyampaikan seperti ini, idza syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bi. Kalau ada permasalahan dalam urusan dunia kalian lebih tahu, sok we bereskeun gitu. Mangga dina urusan dunia mah, selama urusan dunia itu tidak bertentangan dengan halal haram. Gitu kan? Silakan. Tapi kata Rasul, wa idza syai'un min amri dinikum, apabila ada permasalahan dalam urusan agama kalian, tong diselesaikan ku emutan. Tong diselesaikan ku nafsu. Tapi kata Rasul, fa ilayya, kembalikanlah kepadaku. Artosna kana Al-Qur'an sareng hadis. Rasulna tos teu aya kedah kasaha ka ulama. Upami urang minta terang saur Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang ahli zikir, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Tong gengsi naros teh, naroskeun we kepada ahli zikir. Di Al-Qur'an mah sadayana oge aya. Gitu. Pernah ada sebuah dialog, duka fiksi, duka fakta, tapi siga nama fiksi. Jadi tukang gula jeung ustad. Ceuk tukang gula teh, Ustad, kan dinu Al-Qur'an teh sadayana aya jawabanna. Abdi bade naros ari ieu gula sabaraha kilo. Dok Ustad. Da bener, nerangkeun dina Al-Qur'an sagala aya gitu. Nanyakeun ngeunaan gula. Tukang gula dinanya teh sabaraha kilo. Gitu. Tadi walar deui cing ari ceuk anjeun sabaraha kilo we. Ikan abdi teh naros, muhun sok we waler sabaraha kilo eta teh? 1 kilo. Tuh nya 1 kilo. Dina Al-Qur'an eta teh nya kitu na Al-Qur'an. Muhun kan ceuk Qur'an oge fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Upami teu apal taros tuh nya. Leres aya dina Qur'an. Betul tuh kan. Tuh eleh atuh. Jadi segala ayat Quran mah bab gula oge biasa kapendak seberapa kilo. Begitu ya. Nah, jadi ternyata ulama itu memang khusus. Gitu. Ulama itu khusus dalam syariat. Makanya kalau urusan ulama berkaitan dengan bisnis, teu kenging ka ulama na urusan bisnis mah sok we ka ahli bisnis, tapi engke urusan berkaitan syariat. Nah, silakan tanyakan syariat berkaitan dengan bisnis na sok kumaha gitu. Pembagian tentang zakatna kumaha gitu kan. Ngaluarkeun zakat dina usaha kumaha. Kan begitu. Anu jualan kan kedah ngaluarkeun zakatna. Termasuk awas hati-hati ketika kita membeli barang banyak, misal HP urang teh meser barang HP dicalik urang dibatikeun HP-na teh kedah ngaluarkeun zakat eta. Kedah ngaluarkeun zakat. Meser laptop urang teh gitu. Kawitna bade dianggo, ternyata teu sesuai laptopna teh, jual deui tapi dibatikeun ngajualna teh. Nah, kedah dijakatan eta. Gitu. Nah begitu. Kemudian juga usaha yang lain sama juga. Jakarta kumaha dietangna dina modal. Modal yang dikeluarkan sabaraha sok keluarkeun 2,5% gitu. Modal nate. Beri kapungkur ge jualan kolor, Pak. Tong di beja-beja ka ibu-ibu. Jualan kolor. Itu olahraga kolor lagi. Gitu jualan olahraga. Nampar di kencana. Sami eta teh. Matak setruk-setruk teh disimpenan teu kenging di piceun supados janten data ngaluarkeunna bade sakumaha bade sataun sakali nya sok we sataun sakali oge kumpulkeun setrukna hitung tah modalna dina sataun sabaraha berat sataun sakali mah
motor seueur mah gitu kan. Ya nak 100 juta dikeluarkan 2,5% sabaraha. Oh, sakitu gitu. Aduh rada lumayan yeuh gitu kan. Nah, ternyata lebih mudah itu ketika kita belanja keluarkeun we. Pas bade ngical teh dical deui barang keluarkeun. Itu. Ada seorang sahabat yang hendak berjualan, kumaha kan ditahan heula tos jakatan teu acan. Sok jakatan heula keluarkeun heula. Gitu. Mewe calan aja. Begitu. Jadi dalam urusan keilmuan syariat baru taroskeun ka ulamana. Tapi dalam urusan bisnis ka ahli bisnis heula we. Gitu. Karena Rasul pun begitu ketika ada seorang petani yang datang meminta kepada Rasul pangmelakeun ieu korma. Tuh Rasul teh anjeun uluy apal mah. Ya sudah mudah-mudahan ada Rasul gitu kan. Sugana atuh Rasul mah. Kan itu tah harapanna teh. Ternyata pas dipelakeun ku Rasul teu jadi. Dan Rasul mah bukan ahlinya di bidang pertanian. Begitu. Kalian yang lebih tahu. Silahkan. Sekarang ka Ustaz mah tong naroskeun musika kieu. Ustaz cenah ari usaha nu saya teh dintenang. Hari naon? Wah, itu cocoknya dulu cai. Gitu. Ya Ustaz biasa ngaramalkeun musika kitu gitu. Ari Ustaz mah memberikan solusi apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis begitu. Nah, so kalau mau berkah jualanna turutkeun gitu. Begitu. Ari bab nu kitu nama, mangga eta mah urusan anjeun gitu. Bade usaha naon silakan. Kan ulah aya kepercayaan siga kitu we gitu kan. Ngomong datang ka Mbah. Mbah naon? Nah itu. Ya. Nah, begitulah Pak, ya berkaitan dengan seorang ulama. Kemudian yang selanjutnya mereka menyampaikan ilmu dengan kesabaran. Tah ieu ulama teh Pak. Jadi ketika ia diamanahi ilmu yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, ketika menyampaikan ilmu itu harus dengan sabar ulama mah. Atau seorang ilmu yang menyampaikan ilmunya itu harus sabar. Nah, coba kita lihat dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina lama sabaru, yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar gitu. Ayeuna dakwah ningali jamaah sautik we gitu. Korea Ustaz ya. Jika mana jamaah teh beuki eueuh we gitu kan. Urusan dakwah mah dakwah saja. Jangan dianggap kegagalan ketika ternyata jamaah sedikit. Daurah mah jadi ukuran dakwah gagal teh karena tidak ada atau sedikitnya jamaah. Itu. Hari jamaah tos teu aya baru silahkan berhenti. Hari jamaah aya kene mah teruskeun we gitu. Hari jamaah tos teu aya merek dakwah ka saha? Di masjid banyak bari nyalira haluangan. Itu nya. Hari zamannya kene mah duaan, tiluan, sok we lanjutkan gitu. Silahkan dengan kesabaran. Ditaros jamaah teh ngartos teu ngartos gitu. Oh ngartos bari gideung. Ngartos teu ngartos. Aduh, jadi bagi kesal aja. Masa eutik teu ngarti-ngarti gitu kan. Nah, ulama itu tidak bisa seperti itu. Nah, ulama-ulama dulu kalau lah diminta untuk diulangi 100 kali pasti diulangi gitu bata. Itu hebatnya teh. Sabar we gitu menyampaikan dakwah dan tidak ada istilah berhenti dakwah. Saudara sarega kan gitu. Dakwah itu tidak ada istilah berhenti kecuali diberhentikan. Jadi ukuran kegagalan dakwah bukan dilihat dari jumlah jamaahnya. Upami diukur dari jumlah jamaah sedikit berarti gagal dakwah. Nabi Nuh adalah nabi yang gagal dalam dakwahnya. Betul kan? Upami diukurna siga kitu. Sok Nabi Nuh sabaraha ratus tahun dakwahna. Kan ratusan tahun hampir saabad. Gitu kan? Tapi jamaahna sakumaha? Sakapaleun. Nu masuk jamaahna teh sakapaleun, bari kapalna teh teu sareana jalmi. Hewan-hewan oge araya. Bahkan jangankan orang lain, keluarganya saja, istri dan anaknya kafir kayak Nabi Nuh. Apakah kita sebut Nabi Nuh gagal dakwahna?
Nyantu atuh. Kenapa Nabi Nuh tidak gagal dakwahna? Nabi Nuh tidak pernah berhenti meskipun ratusan tahun dakwah. Kurang mana bae geus sabaraha minggu. Menjadi ustad gitu, Pak. Aduh, cenah euy, hoream geuningannya. Nah, itu. Hujan sakedi, geus gitu kan. Moal aya jamaahna. Dipun bojo mah kieu, dongkap heula we ka ditu, bisi tos aya. Kan gitu. Ari teu aya menyateuna naon, nu penting urang mah tos dongkap kan gitu. Allah menyatetna oge. Teu sawios, sok we dongkap heula kan. Ya, pun bojo mah gitu, memotivasi. Entah ibu-ibu ka bapak-bapak, dongkap heula we ka ditu, pilih istana tos aya. Itu jadi motivasi anak. Eta. Jadi lama so baru dengan kesabaran gitu. Usaha mah kada sabar gitu dakwah nate. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij ayat kelima, fasbir sobrong jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, yang cantik gitu. Sabar nate. Ai yang dimaksud adalah isbir ala dakwatika liqaumika sobron jamila. Bersabarlah terhadap seruanmu kepada umatmu dengan kesabaran yang indah. La tajar fihi wala malalun. Janganlah sampai kamu menjadi lelah dan bosan. Tadi dia priogina aya mentor, Pak. Bu, gitu. Kenapa? Karena seorang ustadz pun ada di masa-masa dia itu sudah jenuh. Gitu, ada di masa-masa jenuh. Dan saya pun merasakan ya terek terus gitu. Gitu. Tahu pamit aya mentor itu susah. Dongkap ka guru, nyuhunkeun nasihat, nyuhunkeun didoakeun, pangusapkeun mastaka gitu. Diupahan gitu. Terus di nasihatan mah dimotivasian deui gitu. Semangat deui. Dan teringat pernah kita bahas berkaitan dengan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kan gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid-murid Ibnu Taimiyah kan gitu. Mereka pernah mengatakan ketika kami sedang menjalani urusan dunia ini galau, gundah, resah. Dan ketika menjalani dakwah kepada umat itu sudah mulai melemah, maka kami datang kepada guru kami yaitu Ibnu Taimiyah. Pas dongkapna ka Ibnu Taimiyah nembe ninggal raraina oge tos teu aya berat beban teh. Tah ieu hebatna seorang ulama dulu gitu. Jadi Ibnu Taimiyah itu ulama yang luar biasa. Jadi ulama-ulama dulu mah betul pas ninggal raraina oge jol tenang we. Mata upami ibu sareng bapak ninggal abi kala jadi pusing tah berarti teu acan aya keulamaan teh gitu. Siapa tinggal Ustaz ieu kan jadi lieur cenah aduh. Dudat gitu kan. Aduh itu kan kalau riweuh ya teh. Nah berarti teu aya gitu kan. Teu acan ruh keulamaanna teh gitu. Tapi ulama yang dulu begitu luar biasa, disegani gitu kan ke murid-muridna. Pas datang teh jol tenang we. Komo saatosna memberikan nasihat, Pak. Aduh tos teu aya tah beban teh. Hebatna ulama. Gitu. Kata upami bapak ninggal ulama, upami nu disebut ulama pasti tinggal ku bapak tenang, tah berarti memang keulamaan ada. Gitu. Pas ninggal teh jol tenang we anjeunna ngalewat teh. Ya Allah, gitu luar biasa tenang. Ya masa prak ningali ustad atuh kalau jadi lieur gitu. Jangan aduh gitu. Komo upami hebatna mah gitu kan. Saprak ningali anjeunna jol lunas we hutan teh. Hebat gitu. Aya ulama nu siga kitu. Ya pas penak teh jol ngagepokan. Nya tenang, ya hutang teh lunas we gitu. Hebat sih. Nah begitu. Jadi pernah nanti ada lelah dan bosan. Wad'i ibaduhu ila tauhidin. Tapi tetaplah untuk menyeru hamba-hamba Allah kepada ketauhidannya. Wala yamnaka anhum mataro min adami in qiyadihim. Dan janganlah menghalangi kamu dari mereka apa yang kamu lihat dari kurangnya ketaatan mereka. Kurang tenggeus di dawahan, anger we kitu umat teh gitu. Eueuh perubahan nalika ditinggali teh. Kumaha ieu teh?
rek terus moal anggar we itu ikeun we jangan sampai berhenti. Fa inna fi sabri ala dalika khairon kasiron, karena kesabaran dengan hal itu merupakan kebaikan yang sangat banyak. Tah di dia hebatna ulama teh gitu. Jadi banyak kesempatan untuk seorang ulama mendapatkan kebaikan ketika mereka menjadi peran ulama dengan keilmuannya. Itu faqad khairon kasiro. Mereka mendapatkan kebaikan melebihi dari umat yang lainnya karena bekal keilmuannya. Nah, Pak, dari sekian panjang lebar penjabaran yang tadi, modal seorang ulama yang paling inti itu adalah dari semua itu menjadikan dirinya paling takut kepada Allah eta. Jadi seorang ulama itu mereka menjadi posisi di antara hamba Allah yang paling takut di antara hamba-hamba Allah yang lainnya kepada Allah. Atau upami aya ulama nipu, nah berarti can ulama nu kitu mah. Manya ulama nipu. Anu itu. Jadi seorang ulama itu mereka yang paling takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ayat 29. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kenapa bisa, Pak? Mereka yang paling takut karena modal keilmuan mereka bisa lebih mengenal Allah dibandingkan hamba-hamba yang lainnya gitu. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung, Allah itu maha pengatur, Allah itu maha pemberi gitu. Jadi itu seorang ulama gitu. Dan ulama itu tidak banyak mengeluh gitu kan. Wow, karena sudah keyakinannya kepada Allah begitu luar biasa. Itu seorang ulama. Teu sieun urusan dunia teh. Henteu. Tenang we jongjon. Gitu. Bukan berarti ulama kena miskin, tuh Pak. Hari umat Islam ada yang dituntut kudu beunghar, kan gitu. Minimal teu beunghar harta, beunghar ulah tuh ngaruh tambah berat. Beunghar hate, kan gitunya. Nah, itu umat Islam. Seorang ulama juga begitu, sama gitu. Sehingga ulama itu tidak menjadi pengemis. An Ibnu Abbasin fi qaulihi ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid ke-5 halaman 482 berkaitan dengan ayat yang tadi Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan hamba Allah yang paling takut adalah ulama, yaitu alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Sa'id bin Jubair juga mengatakan al-khosyatu, rasa takut itu ia allati tahulu bainaka wa baina maksiatillah azza wa jalla, yaitu perasaan yang menghalangi antara kamu dan perbuatan maksiat kepada Allah. Itu khosyah, rasa takut. Jadi kalau kita menyebutkan dirinya ulama, tapi ketika sendiri maksiat, nah berarti teu acan eta teh jadi ulama. Nambe aya di umat we di payuneunana, tapi ketika sendiri mah jongjon we maksiat. Begitu, berarti teu acan aya khosyah dina dirina. Tidak ada benteng untuk menghalangi dirinya untuk terjaga dari kemaksiatan. Begitu. Kan luar biasa apanya karakter seorang ulama. Sok diurang di mana gitu. Anu katinggal karakterna siga kieu. Sigana hese diurang mah gitu kan. Untuk kondisi saat ini. Mungkin kalau untuk yang dulu wah sigana begitu luar biasa para ulama. Gitu kan. Wajar gitu. Dengan keilmuan-keilmuan yang begitu luar biasa dan menjadi uswah gitu. Suri tauladan. Tapi untuk sekarang ustaz-ustaz juga itu belum jadi bisa sampai kepada karakter ulama. Tapi kita tidak perlu menjadikan ustaz itu sebagai ukuran. Nih naunya enggak, ketika ada yang bagus ambil we kurang gitu kan. Kalaupun ada kejelekannya, kita juga ambil pelajarannya. Kumaha carana saya henteu siga manehna kitu. Pelajaranna teh kan begitu.
Jadi kalau ada kebaikan kita ambil kebaikannya, tapi kalau ada kejelekan ambil juga pelajarannya. Bagaimana caranya supaya saya juga tidak seperti itu. Begitu. Nah, inilah merupakan karakter-karakter atau kategori ulama yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata tidak semudah menyetempel orang untuk disebut sebagai ulama. Mudah-mudahan meskipun kita belum kategori ulama, tapi minimal dari karakter-karakter ini bisa kita dapatkan satu keilmuannya. Dengan keilmuan itu kita membekali diri untuk takut kepada Allah. Dan dengan rasa takut itu kita hanya mengharapkan pahala kepada Allah. Dan dari mengharapkan pahala itulah kita mengamalkan amalan-amalan ibadah yang sesuai dan dengan dasar keilmuan yang jelas, sehingga semua itu menjadi kompleks. Itulah karakter ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkannya meskipun tidak dilabeli oleh orang lain, tapi minimal Allah lah yang melabeli kita. Minimal kita mendekati karakter ulama ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, bekal untuk kita semua dari apa yang disampaikan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Cakap Bu, Pak. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.